Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak karang turian yang hebat, yang super, yang kelak menjadi orang-orang besar dan menjadi orang-orang yang bisa menghargai agama lain. Hari ini kita akan field trip di tempat ibadah masjid, khususnya agama Islam. Kenapa dikatakan masjid? Masjid berawal dari kata sajadah, yaitu sujud. Jadi masjid itu adalah tempatnya orang-orang bersujud. Ketika mau memasuki masjid, ternyata ada adab perilakunya, ada tata caranya. Salah satunya adalah ketika kita mau memasuki masjid, kita menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dengan membaca doa Allahumma tahli kutufal arifina bihikmatika wangsyur alaya birohmatika ya arhamar rohimin. Atau bisa dengan membaca doa Allahumma tahli kutufal arifina bihikmatika wangsyur alaya birohmatika ya arhamar rohimin, dengan menggunakan kaki kanan. Ketika nanti keluar juga ada doanya dengan menggunakan kaki kanan. Allahumma firli abwaba min fadlik. Ternyata bukan hanya dalam masuk, dalam keluar, tetapi ketika mau masuk ke masjid kita diperkenankan dengan tata cara wudhu dulu, membersihkan hadas kecil maupun hadas besar, di mana tempat wudhunya antara laki-laki dengan perempuan terpisah, dan di situ ada doanya. Setelah wudhu ada namanya sholat. Sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid, yang berarti sholat untuk menghormati masjid. Om Swastiastu. Kenalkan, saya I Gusti Ketut Susilo selaku Ketua Pengempon
Pura Agung Girinate, Jalan Sumbing nomor 12. Tadi sudah kita lihat pertama kali kita berada di Nista Mandala. Mandala itu artinya tempat, artinya lokasi untuk kegiatan. Tadi di Nista Mandala, terus yang nanti di tengah adalah Madya Mandala, kegiatan-kegiatan mana rapat-rapat maupun kesenian, gamelan, tari-tarian. Kalau kita sekarang berada di Utama Mandala. Utama Mandala ini adalah untuk kegiatan persembahyangan khusus umat Hindu. Umat Hindu bukan dari Bali semua, tapi juga dari umat Hindu yang berada di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari Jerman, bahkan ada yang dari Jepang gitu. Pura Agung Girinate ini adalah merupakan objek wisata, sudah dicanangkan oleh pemerintah mulai tahun 2017. Nah, di sini nanti anak-anak bisa melihat kegiatan kami. Kalau cara persembahyangan orang Bali, kalau pada saat-saat upacara besar, khusus untuk kita menghadap Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita memakai pakaian putih. Di sini udeng atau destar itu putih, pakaian putih, dan pakai jaringnya putih juga. Kedua, kalau kegiatan khusus untuk manusianya, jadi itu kita memakai pakaian biasa seperti ini, jadi biasa. Terus kalau kegiatan untuk orang meninggal, kita pakaiannya udengnya hitam, bajunya hitam, sarungnya juga hitam. Baik adik-adik, di sini sudah kita berdiri di depan Padmasana. Demikian. Sekarang kita berada di Utama Mandala Pura Agung Girinate, persisnya di depan gedung simpan. Ya. Gedung simpan yang ada di belakang ini adalah tempat untuk menyimpan sarana dan prasarana upacara ya. Ada misalnya umbul-umbul, payung dan sebagainya, kain-kain yang suci yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan upacara. Nah, kami bertiga ini pengurus satu pengempuan Pura Agung Girinate. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ini Bapak Gusti Susilo sebagai ketua pengempon, kemudian saya sendiri Inyoman Slamet sebagai sekretaris pengempon Pura. Kemudian sebelah kiri saya Bapak Gusti Wiratna selaku bendahara pengempon Pura Agung Girinate. Nah, persembahyangan umat Hindu biasanya dilakukan sehari 3 kali yang disebut dengan Trisandya. Ya, pagi menjelang matahari terbit, kira-kira sekitar pukul 6 pagi, kemudian siangnya bertepatan dengan matahari berada di atas ubun-ubun kita, sekitar jam 12 siang, kemudian sorenya menjelang matahari tenggelam sekitar pukul 6 sore. Ini disebut dengan Trisandya. Nah, kemudian ada juga persembahyangan di hari-hari besar lainnya, ya. Misalnya yang rutin bulanan itu adalah ada persembahyangan purnama, bulan penuh. Kemudian ada persembahyangan Rahina Tilem pas bulan mati gitu ya. Itu 2 bulan sekali. Nah, ada juga persembahyangan hari besar seperti misalnya Saraswati, kemudian ada Pagar Besi, kemudian ada tumpeng tandem, ada tumpeng bubuh dan sebagainya. Nah, banyak hari-hari besar agama Hindu ya. Di samping yang mungkin adik-adik sudah sering dengar itu Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Nyepi. Nah, itu hari-hari besar yang dirayakan oleh umat Hindu. Nah, dalam pelaksanaan persembahyangannya kita menggunakan yang namanya sarana banten ya. Sarana banten ini sebagai wujud ungkapan terima kasih kita kepada Sang Pencipta yang telah memberikan berkah kepada kita sebagai umatnya, baik itu rezeki, kesehatan, dan sebagainya. Bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Sang Pencipta. Nah, adik-adik sekalian, seperti kita ketahui bahwa
kitab suci agama Hindu adalah Veda gitu ya. Veda ini sebagai pedoman yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat Hindu di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari ya. Baik dari sisi etikanya, susilanya, upakaranya, pedomannya menganut ke Veda. Ya, saya kira itu adik-adik sekalian sedikit uraian tentang bagaimana sih umat Hindu melakukan sembayangan baik di tempat suci di pura maupun di rumahnya masing-masing, atau di tempat suci di rumahnya masing-masing yang disebut dengan sangga ya. Dan tempat suci di rumah masing-masing kita sebut dengan sangga atau merajang gitu. Saya kira itu adik-adik, terima kasih. Akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Wihara Watugong. Wihara Watugong merupakan salah satu wihara yang digunakan untuk beribadah umat Buddha yang berdiri sejak tahun 1955. Wihara Watugong mempunyai dua bangunan utama, yaitu bangunan Dhammasala dan bangunan Pagoda Avalokiteswara. Selain itu, memiliki beberapa bangunan yang difungsikan untuk beribadah dan juga berlatih Buddha Dhamma, seperti bangunan Siwali, kuti meditasi, dan kuti biku. Nah, kita sedang berada di bangunan Dhammasala. Di bangunan Dhammasala ini biasanya digunakan untuk beribadah puja bakti, meditasi, maupun untuk penabisan samanera maupun atasilani. Di Dhammasala ini terdapat altar rupang Buddha yang terdiri dari rupang Buddha yang melambangkan penghormatan kepada Sang Buddha, dan untuk mengingat jasa-jasa bajik beliau, juga mengingat sifat-sifat luhur beliau. Kemudian ada lilin yang melambangkan penerangan, kemudian ada dupa yang melambangkan keharuman Dhamma yang dapat menyebar kepada ke semua arah. Jadi dilambangkan keharuman Dhamma ini karena ajaran Buddha bisa dipraktekkan siapa saja dan untuk siapa saja, tidak hanya untuk umat Buddha. Kemudian ada air yang melambangkan kesucian dan juga kerendahan hati. Kenapa disebut kerendahan hati? Karena air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Kemudian ada bunga yang melambangkan anicca atau ketidakkekalan, atau sering disebut perubahan. Jadi bunga ini dilambangkan perubahan karena seperti kehidupan manusia yang kuncup seperti lahir, berkembang, kemudian layu atau mati. Kemudian ada buah yang melambangkan buah karma. Apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Sekarang kita sedang berada di bangunan Siwali. Bangunan Siwali ini digunakan untuk menghormati petapa Siwali. Mengapa petapa Siwali dihormati dalam agama Buddha? Karena petapa Siwali ini dipercaya sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Karena semasa hidupnya sebagai petapa, petapa Siwali selalu mendapatkan dana makanan kemanapun ia pergi saat membabarkan Dhamma. Sekarang kita berada di Pagoda Avalokiteswara. Pagoda setinggi 45 meter ini digunakan untuk menghormati Dewi Kwaseimposat atau Bodhisattva Avalokiteswara. Di dalam pagoda ini terdapat patung Kwaseimposat atau Bodhisattva Avalokiteswara setinggi 5 meter dengan ciri khas patung Buddha di atas kepala
yang melambangkan Sang Buddha adalah guru dari Bodhisatwa Avalokiteswara atau kuasa imposat. Nah, kuasa imposat ini dalam agama Buddha melambangkan Dewi yang penuh cinta kasih dan kasih sayang. Bodhi merupakan salah satu pohon yang digunakan sebagai lambang penghormatan dalam agama Buddha. Karena dahulu petapa Gautama mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Selanjutnya, di Wihara Watugong terdapat pilar dan prasasti Raja Asoka. Pilar dan prasasti Raja Asoka ini melambangkan toleransi dalam agama Buddha. Pada saat itu, Raja Asoka mengeluarkan sebuah prasasti yang mengatakan bahwa jangan membanggakan agama sendiri dengan mencela agama lain. Dengan menghargai agama orang lain sama dengan menghargai agama sendiri. Begitu juga sebaliknya, saat kita tidak menghargai agama orang lain, maka akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Come on, sing it to me. And there I found in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. Shalom, saya Pendeta Soni Zaluhu dari Gereja Jitu Sisi Semarang di Geraha-Fatma. Ibadah di dalam konsep kehidupan orang Kristen adalah sesuatu yang sangat esensi dan sangat penting menyangkut spiritualitas. Itu bukan hanya sekedar tata cara, tapi juga menyangkut makna di balik tata cara. Jadi kalau kita melihat ibadah orang Kristen, kita tidak hanya sekedar melihat bagaimana mereka melaksanakan ibadah, tapi apa arti dari setiap bagian-bagian di dalam ibadah itu. Dalam ibadah orang Kristen, perjumpaan dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, di dalam konsep teologis kekristenan, perjumpaan dengan Tuhan dapat dicapai melalui pujian dan penyembahan. Melalui pujian dan penyembahan, orang bisa terfokus kepada Tuhan. Dan bagian dalam Alkitab kekristenan menjelaskan bahwa pujian penyembahan akan membuat Tuhan bertakhta di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya orang Kristen mengenal pujian dan penyembahan. Karena di dalam pengertian kekristenan, yang hanya dipuji dan disembah adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Hal yang kedua di dalam kekristenan adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan bukan hanya sekedar kalimat yang keluar dari mulut pendeta, pengkhotbah, yang hanya sekedar kata-kata kosong.
Karena di dalam kekristenan firman Tuhan adalah kuasa, bukan hanya sekedar kalimat, tapi tentang kuasa. Kuasa apa? Yang mampu membuat orang yang bersedih jadi bersukacita, yang mampu membuat orang memiliki pengharapan, yang mampu membuat orang yang sakit jadi sembuh. Karena di dalam firman Tuhan ada kehadiran Tuhan itu sendiri. Dan hal yang terpenting dalam kekristenan adalah kekuatan persekutuan, fellowship. Di dalam gereja, orang-orang Kristen bukan hanya sekedar pribadi demi pribadi yang saling bersatu, yang hadir di satu tempat untuk tujuan kebersamaan. Tidak, karena mereka mencerminkan tubuh Kristus di dunia. Dan setiap orang Kristen adalah bagian dari tubuh Kristus. Saat orang Kristen bersatu di dalam ibadah, mereka mencerminkan kesatuan tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman yang terkasih, selamat siang dan salam kenal. Saya Frater Tri yang saat ini tinggal di Paroki Santo Ignatius Krapyak. Frater adalah calon imam, jadi saya adalah calon imam. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di dalam gereja Santo Ignatius Krapyak di Semarang. Di belakang saya ada tabernakel, atau kita bisa melihatnya kotak yang ada di belakang saya. Tabernakel adalah tempat untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus adalah tanda di mana Tuhan Yesus, orang-orang Katolik mengimaninya, Tuhan Yesus tinggal di dalam tabernakel atau tinggal di dalam sakramen Maha Kudus itu. Jadi tabernakel sudah layak dan sepantasnya sebagai orang Katolik kita menghormati atau menyembah Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus itu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Teman-teman, dalam gereja Katolik ada yang namanya pengakuan dosa. Pengakuan dosa atau disebut sebagai sakramen tobat adalah salah satu dari 7 sakramen di dalam gereja Katolik. Nah, sakramen tobat ini atau pengakuan dosa ini sebagai bentuk atau cara bagaimana gereja memberikan kerahiman, memberikan pengampunan kepada umat yang telah berbuat dosa. Pengampunan dosa ini diberikan melalui imam yang tertabis dengan diberikannya absolusi atau penitensi. Jadi pengaruh dari pengakuan dosa ini juga untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan
Tuhan sendiri, tetapi juga sekaligus memperbaiki hubungan antara sesama manusia yang dimana bisa memberikan dampak pengaruh baik dalam hidup bermasyarakat. Selamat datang di tempat ibadah agama Konghucu, namanya Kelenteng Hoktikbyo Ambarawa. Nah, di sini saya akan memperkenalkan. Yang pertama adalah kita melewati pintu utama, ada berdiri satu patung, yaitu adalah patung Nabi Konghucu. Dan setelah itu kita masuk dari aula pertama, ada sepasang kilin. Kilin ini melambangkan antara yin dan yang. Dan kilin ini ada dua, cewek dan cowok. Setelah itu kita masuk ke altar utama. Altar utama kebetulan ini ada dewa atau malaikat bumi. Nah, di sebelah sebelah kiri saya ada lilin. Lilin ini melambangkan agar hidup manusia semakin bercahaya. Nah, setiap malam tanggal 1 dan 15 Imlek kita ada namanya persembahan. Persembahan itu ada 5 macam buah. 5 macam buah ini diantara lain ada pertama itu ada apel, jeruk, pir, pisang, dan yang terakhir ada buah mangga juga bisa. Jadi persembahan di dalam persembahan ini tidak usah dipikir pusing ya. Misalnya di hari ini musimnya misalnya ada mangga, ada rambutan, boleh dipakai. Yang penting intinya kita memberikan persembahan untuk malaikat bumi yang ada di tempat ini. Nah, di sini juga terdapat ruangan gedung pertemuan atau gor yang digunakan untuk latihan wushu dan barongsai. Dan di kelenteng ini juga kita setiap tahunnya memiliki kegiatan, yaitu adalah membagi sembako untuk masyarakat yang ada di sekitar kelenteng. Nah, kelenteng itu apa sih? Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu atau tempat berkumpulnya orang-orang untuk saling bertemu, bersapa, dan untuk beribadah. Sekian dan terima kasih.
Bergemalah suaranya nyaring, gemakan tanah suci. Saya pada hari ini akan memperkenalkan tempat ibadah untuk umat Konghucu yang disebut adalah lidang. Lidang itu apa sih? Lidang itu sebetulnya adalah tempat untuk belajar kalau menurut orang zaman dahulu. Tapi di zaman sekarang lidang adalah tempat untuk kebaktian. Nah, setiap malam Ciit Capgo itu adalah setiap tanggal 1 Imlek dan tanggal 15 Imlek diadakan kebaktian di ruangan ini. Nah, di ruangan ini terdapat Kimsin atau patung dari Nabi Konghucu. Nah, di bawahnya Nabi terdapat kitab-kitab agama Konghucu, ada kitab Sesu, kitab Icing, Lici, Yaking, dan lain-lain. Nah, di depannya ada Sienteng. Sienteng adalah sebuah pelita yang artinya agar hidup manusia semakin cerah dengan adanya pelita tersebut. Nah, di depannya ini ada yang namanya teh. Teh ini adalah tanda hormat kita kepada beliau karena jasa-jasa yang telah diberikan untuk kita. Nah, di depannya lagi ada Yolo. Yolo ini adalah untuk meletakkan hyo. Hyo adalah media untuk kita melaksanakan sembahyang. Nah, kanan saya terdapat mimbar. Mimbar ini digunakan untuk seorang rohaniwan, Joseng, Wense atau Siese untuk memberikan nasihat untuk umatnya dan dapat digunakan untuk keseharian. Nah, nasihatnya itu yang terdapat di kitab-kitab yang ada di ajaran Konghucu. Nah, di depannya ini ada logo yang disebut genta. Genta ini ada dua tulisan, Cung Satya dan Su Tepa Senira. Nah, ini adalah salah satu logo dari umat Konghucu.